Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Aduh, capek ternyata mau ketawa gitu ya. Kalian tahu kan, ketawa kayak gitu tuh harus mengambil satu kali tarikan nafas. Jadi selain ngap juga ketawa kayak gitu juga ini ya, merinding sendiri. Oke, masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita-cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive atau DM Instagram podcast kisah horor. Dan sebelum itu aku mau mengingatin dulu ya, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang sekiranya itu menurut kalian serem, entah itu cerita dari kalian sendiri atau mungkin dari pengalaman saudara, teman, kakek, nenek, adik, kakak, atau orang tua kalian bisa langsung aja kirim ceritanya melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa ya, di follow Instagramnya podcast kisah horor. Soalnya baru 9 orang nih followersnya, diramaikan dong supaya bisa ke up nih Instagram podcast kisah horor. Dan lagi podcast kisah horor sekarang udah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Jangan lupa kalian follow podcast kisah horor agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Nah, ini udah banyak banget email yang masuk ya, nggak banyak banget lah ya, pokoknya ada lah. Alhamdulillah masih dipercaya oleh teman-teman semua untuk dibacakan cerita horornya di podcast kisah horor ya. Dan hari ini adalah hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 jam 1:01 dini hari. Ya, seperti kalian tahu ya, aku lebih seneng membacakan cerita itu di jam 1:01 pokoknya lewat jam 12 ya. Karena selain aku menghindari kebisingan di luar seperti suara motor, suara tetangga yang sering gibah ya kan, mulut-mulutnya pada gibah semua. Selain itu juga aku bisa lebih meresapi dan mendalami ceritanya ya. Karena biasanya kalau di dini hari itu horornya itu kerasa banget. Bener gak? Kalau kalian ngedengerin cerita horor ataupun mungkin lagi iseng-iseng ngobrol sama teman masalah cerita ketemu setan atau apa gimana, pastilah kerasa banget gitu loh ceritanya tuh di malam hari dibandingkan siang. Ya udah, nggak usah terlalu banyak ngomong ya, kita langsung aja awali cerita kali ini yang datang dari email. Langsung aja kita ke ceritanya. Aduh, batuk, bentar aku mau minum dulu ya. Mantap. Oke. Cerita pertama datang dari email yang tidak mau disebutkan namanya. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo podcast kisah horor, halo juga. Aku mau bercerita nih tentang pengalamanku pada saat berkemah. Awalnya bermula ketika ekskul pramuka di sekolahku. Ntar dulu, kok error ini laptopku. Nah, ini baru bisa. Mohon maaf ya, agak error nih laptopnya. Maklum, laptop tua. Awalnya bermula ketika ekskul pramuka di sekolahku mengadakan camping di luar sekolah, di bumi perkemahan Cimandala, Bogor. Camping diadakan selama 3 hari 2 malam. Malam pertama, aku tidak terlalu diganggu oleh mereka.
Hanya aku berasa diperhatikan oleh sosok yang gak kelihatan. Sampai di malam kedua menjelang maghrib, aku dan temanku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah 1 harian, berjalan menyusuri kampung bersama-sama teman-teman dan kakak pembina. Di perkemahan itu terdapat 2 lokasi kamar yang berbeda. Lokasi pertama tepat di belakang tenda kami, tetapi kondisinya sangat tidak terawat dan terlihat sangat seram. Di sana terdapat empat kamar mandi yang saling berdampingan. Lokasi kedua ada di samping musola, tetapi hanya ada 1 kamar mandi saja. Nah, lanjut yang tadi ya. Aku dan temanku menggunakan kamar mandi yang di musola. Karena kamar mandinya cuma 1 dan kecil pula, akhirnya aku dan temanku menggunakan kamar mandi secara bergantian. Lalu yang masuk ke dalam kamar mandi itu temanku duluan. Aku menunggu di depan pintu kamar mandi. Aku menunggu di depan pintu kamar mandi. Hari mulai gelap. Mataku tertuju ke kamar mandi belakang tenda. Seperti ada sepasang mata yang selalu memperhatikanku. Tiba-tiba aku langsung merinding. Aku menyuruh temanku untuk lebih cepat. Aku sudah mulai sangat takut pada saat itu. Dan temanku berteriak, "Sial, lampunya mati." Lalu tidak lama temanku keluar kamar mandi. Gantian aku yang masuk. Karena lampunya mati, aku hanya cuci muka dan mengganti baju saja. Nah, saat aku mengambil baju di cantolan kamar mandi, aku seperti memegang bulu yang sangat lebat. Semakin deg-degan saja aku saat itu. Untung baju yang digantung ketemu. Kemudian aku buru-buru memakai baju dan cepat-cepat pergi dari kamar mandi tersebut. Malam harinya, saat sedang acara api unggun, aku melihat sosok berbulu yang hitam dan sangat besar di antara pepohonan. Semakin takut aku saat itu, perasaanku campur aduk saat itu. Tidak lama kemudian, acara api unggun pun selesai. Kami kembali ke tenda masing-masing. Dan waktu itu aku melihat jam tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang. Karena takut bercampur ngantuk, akhirnya aku berusaha memejamkan mata. Tapi sialnya, aku tidak bisa tidur. Aku dapat posisi tidur di ujung tenda yang tidak jauh dari kamar mandi. Nah, resleting tenda tidak tertutup. Jadi, Jadi sangat terlihat jelas kamar mandi itu. Saat mau menutup tenda, kemudian tiba-tiba ada sosok mata merah keluar dari kamar mandi menghampiriku. Semakin dekat sosok itu terlihat jelas melayang dengan kepala dan usus tanpa badan. Begitu jelas terlihat di mataku. Anjir lah, kuyang ini bro, kuyang. Semakin lama semakin dekat. Akhirnya aku tidak sadarkan diri saat itu. Ketika sadar, aku sudah ada di rumah. Kata orang tuaku, aku kesurupan. Dan teman-teman serta kakak pembinaku kewalahan menghadapiku. Makanya orang tuaku dipanggil oleh pembinaku dan aku tidak sadarkan diri semalaman.
Ternyata sosok itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia masih mengikutiku saat di rumah, bahkan suka masuk ke tubuhku sesuka hatinya saja. Kadang dia merasuki 1 hari sampai 3 kali aku kesurupan. Kedua bola mata yang merah dengan bagian usus yang sangat terlihat selalu muncul di depan mataku, sehingga membuatku sering tak sadarkan diri dimanapun itu. Bahkan sosok itu pun sering muncul saat aku di sekolah, sehingga membuat guru-guru kewalahan dengan tingkahku saat kesurupan di sekolah. Dan mulai kejadian-kejadian itu membuatku bisa melihat sosok-sosok lainnya. Seperti saat aku di sekolah, aku melihat seorang wanita menggunakan baju putih panjang menuju kamar mandi. Setelah melihat itu, kemudian aku tak sadarkan diri lagi. Dan beberapa temanku mengatakan bahwa aku kesurupan hebat. Aku mengalami kesurupan hampir setiap hari selama 3 bulan. Aku sudah beberapa kali diruqyah oleh ustadz-ustadz setempat. Tetapi semua ustadz tidak ada yang sanggup menghadapiku. Dan sosok mata merah dengan ususnya, Lea, yang terlihat itu selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Kedua orang tuaku pun sangat sedih melihat kondisiku yang terus-terusan seperti itu. Bahkan aku sendiri pun sempat menyerah dan malu dengan kondisi yang seperti ini. Dan pada suatu hari, kedua orang tuaku mengundang ustadz dari Sukabumi untuk menyembuhkanku. Sebelum bertemu dengan ustadz, saat aku di kamar itu, sosok mata merah itu menatap tajam dan terlihat sangat marah kepadaku. Membuatku takut dan menjerit sekeras-kerasnya sehingga membuat para tetangga berdatangan ke rumahku mencari tahu apa yang terjadi. Dan mereka mencoba membantu menyadarkanku dengan membacakan Yasin di telingaku. Tak lama kemudian sang ustadz pun datang menemuiku dan mencoba menyadarkanku dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi yang aku rasa saat itu hawa yang begitu panas menghampiri tubuhku. Tetapi hanya sebentar kemudian aku kembali sadar. Dan ustadz itu mengatakan kepadaku bahwa sosok Lea bermata merah dengan bagian usus yang terlihat dan yang selalu mengikutiku selama 3 bulan itu merasa marah kepadaku. Karena aku dianggap tidak sopan saat di perkemahan itu. Makanya ia mengikutiku dan aku meminta maaf atas perilaku yang telah aku lakukan. Tetapi sampai saat ini aku tidak tahu melakukan hal tidak sopan seperti apa yang membuat ia merasa sangat marah kepadaku. Dan setelah itu, sosok Lea tersebut tidak mengikutiku lagi hingga saat ini. Aku pun dapat beraktivitas normal kembali dan meningkatkan ibadahku. Lea atau kuyang. Kalau setauku ya ini ya, setauku kan kalau Lea itu kan dari Bali ya, Maluku Halus. Bukan Maluku Halus ya istilahnya itu. Kuyang itu Kalimantan. Tapi setauku itu mereka itu bukan golongan setan. Maksudnya bukan golongan jin gitu ya. Setauku ya ini ya, kok mohon maaf kalau aku salah, bisa dikoreksi ya. Jadi kalau aku pernah dengar cerita-cerita dari teman-teman yang memang asli dari Kalimantan ataupun Bali, atau mungkin aku pernah ngebaca di Wikipedia, di blog ataupun di YouTube, channel YouTube lainnya yang membahas tentang ini, Lea atau kuyang itu adalah sebenarnya itu manusia yang
belajar ilmu hitam untuk sesuatu tujuan, mungkin kekebalan tubuh atau mungkin awet muda, atau mungkin kekayaan kayak gitu ya. Itu setauku. Jadi mereka berkeliaran itu untuk mencari mangsa, dan biasanya mangsanya adalah ari-ari bayi ataupun ini bayi yang masih dalam kandungan seperti itu, untuk dijadikan tumbal. Yang saya tahu sih itu ya. Jadi dia tuh masih berupa manusia yang belajar ilmu hitam untuk kepentingan mereka yang tidak baik seperti itu. Ya kalau aku salah mungkin bisa dibenarkan. Dan mungkin yang dilihat dari mbaknya ini adalah mungkin jin atau setan yang menyerupai gitu kan, yang menyerupai, yang menduplikat sosok makhluk tersebut gitu. Jadi setahuku sih kalau Lea itu Lea itu nggak bisa ini ngerasuki tubuh orang, setahuku kayak gitu loh ya. Maksudnya buat orang kesurupan itu nggak bisa gitu, setahuku kayak gitu ya. Mungkin kalau aku salah mungkin bisa dibenarin ya. Dan juga kalau kesurupan, aku dulu pernah mengalami namanya yang kesurupannya ya. Dulu aku pernah cerita waktu zaman SMA itu aku pernah ngalami kesurupan gara-gara ada salah satu temanku meninggal pada saat kegiatan MOS, masa orientasi siswa. Dan kebetulan tempat sekolahnya ini angker banget gitu kan kita diwajibkan tidur di asrama waktu itu. Benar guys, jadi waktu aku pertama kali mengalami kesurupan itu, yang aku rasakan yang pertama itu adalah, aku masih ingat banget kejadiannya tahun 2007. Itu ada kayak ini yang bisik-bisik gitu di telinga, terus panas gitu ya di telinga sisi kiri. Dia tuh kayak bisiknya itu nggak jelas, bisiknya itu kayak orang bergumam, kayak model orang bergumam gitu deh, gitu terus panas, tapi panasnya cuma sisi kiri. Lalu tiba-tiba itu ada hembusan angin kenceng, padahal nggak ada angin ya, kayak gimana ya model anginnya itu ya, kayak gitulah. Terus aku ngelihat ada kayak cahaya putih nabrak ke aku, lalu aku nggak sadarkan diri. Nah, kata teman-teman pada saat aku kesurupan, ini cerita dari teman-teman ya, kan aku nggak tahu waktu kesurupan, karena memang waktu kesurupan itu nggak sadarkan diri. Jadi aku kayak ngerasa ada di suatu taman, terus ketemu sama temanku yang meninggal itu, kayak diajak ayo ikut aku gitu, tapi aku nggak mau gitu. Jadi kata teman-temanku, waktu itu aku kesurupan di asrama putri itu, teriak-teriak itu kenceng banget sampai kedengeran di jalan raya. Padahal jarak asrama putri sampai ke jalan raya itu sekitar 15 meter lah, 15 meter ya, lebih lah, ada 100, nggak sampai 50 meteran lah, sekitar 50 meteran lebih. Tapi suaranya itu kedengeran sampai di luar. Dan pada saat teman-temanku ngaji membaca surat Yasin di musola, dan jaraknya musola dengan asrama putri itu cukup jauh, sekitar jarak 5 meteran. Dan yang ngaji itu nggak 1-2 orang, tapi banyak, sekitar ada 30 orangan, dan mereka itu mengajinya itu dengan suara keras. Itu bisa dikalahkan dengan teriakan 1 orang. Itu katanya sih seperti itu ya, aku nggak tahu untuk spesifikasinya. Dan pada saat aku sadar itu badanku tuh capek semua, kayak berasa digebukin. Tanganku itu kayak bahasa kemeng itu apa ya, pegel gitu, sakit gitulah, linu-linu. Badan itu pokoknya kayak ditonjokin gitu, sakit. Terus badan itu penuh dengan garam. Habis itu
kaki jempol itu sakit semua gitu deh. Katanya sih kalau ngeluarin sosok makhluk halus itu harus dipencet jempolnya gitu sih. Nggak tahu. Mungkin kalian pernah mengalami kesurupan juga. Apa mungkin pengalamannya sama kayak apa yang aku pernah alamin. Kalian bisa langsung aja cerita ya. Dan kirimkan ceritanya ke podcast kisah horor. Mantap. Oke, terima kasih ceritanya buat Mbak yang mau disamarin namanya. Kita lanjut ke cerita kedua. Oke, cerita kedua datang dari email juga. Cerita ini dimulai ketika teman baruku mengundangku makan siang di rumahnya. Sebelumnya kami membeli beberapa bahan makanan di minimarket. Lalu setelah itu pergi ke rumah temanku menggunakan motor. Santi namanya. Dia tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah komplek perumahan yang disediakan khusus untuk dosen sebuah perguruan tinggi. Rumah itu sudah dibangun sejak zaman Belanda. Terlihat dari arsitek bangunan yang sudah tua, juga susunan rumah yang menunjukkan tingkatan derajat. Semakin dekat rumahnya dengan tempat kegiatan yang paling besar halaman rumahnya. Juga paling besar ukuran rumahnya menunjukkan seseorang itu adalah seorang yang dihormati pada zamannya. Dan aku menuju ke sana. Ke sana. Kesan pertama saat aku sampai di depan rumahnya, aku berani bersumpah, rumah ini seperti tidak berpenghuni. Sekitar siang, daerah ini sudah tampak menyeramkan, apalagi di sekitarnya disekelilingi pohon besar yang berjajar rapi. Sampailah aku di rumah temanku. Rumah ini masih tampak original, pintunya terbuatkan dari kaca yang besar menghadap ke arah jalan. Jendela berdaun seperti sayap kupu-kupu ada di setiap ruangan. Rumah ini begitu besar, namun hanya dihuni oleh Santi dan ayahnya saja. Saat ini ayah Santi sedang melanjutkan sekolah S3. Dan Santi tinggal di rumahnya sendiri. Jadi Santi memintaku menemaninya. Saat itu tidak ada perasaan curiga sedikit pun dariku. Setelah makan siang, kami pun membicarakan banyak hal dan bertawa-tawa. Sehingga rumah besar ini tidak terasa kosong lagi. Lalu aku pergi ke dapur untuk mencuci piring bekas makanku. Dapur di rumah Santi hanya ada satu jendela kecil dan begitu lembab karena berdekatan dengan kamar mandi. Sekilas aku melihat ke belakang rumahnya ada pohon besar yang tinggi dan rimbun. Aku dan Santi mengobrol santai di kamarnya dan sekitar jam 4 sore hujan pun terdengar cukup deras. Aku melihat keluar jendela dan memang hujannya sangat deras. Tak sengaja aku melihat seseorang sedang berdiri di teras tepatnya di sebelah rumah ini. "Itu tetangga kamu ya?" tanyaku pada Santi. "Tetangga yang mana? Di komplek ini hanya rumah ini yang masih ada penghuninya. Yang lain sudah pada pindah," jawab Santi merasa keheranan. Aku pun kaget mendengar jawaban Santi. Ketika aku kembali melihat ke teras itu, di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah lihat, pikirku positif. Lalu aku lanjut mengobrol dengan Santi. Sudah hampir malam dan hujan pun belum reda. Rumah ini semakin suram karena matahari mulai tenggelam. Santi pun menawariku untuk tinggal di rumahnya.
karena hujan tak kunjung reda. Lalu dengan rasa terpaksa, aku mengiyakan dan menelpon orang tuaku. Aku pun pindah dari kamar Santi ke ruang tamu untuk menelpon ibuku. Ketika aku sedang menelpon ibu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari kaca di depan. Aku pun diam sambil mengamati pintu dari arah ruang tamu. Tidak ada seorang pun di depan pintu. Aku melirik kepada Santi. Dia masih asik main dengan handphonenya. Lalu terdengar kembali suara ketekan itu. Dan kulihat ke arah pintu lagi, namun tetap tidak ada siapa-siapa. Aku pun segera kembali ke kamar Santi dan bilang bahwa tadi aku mendengar ketukan dan Santi hanya menganggapiku dengan senyuman. Aneh ini ya. Tidak terasa waktu terus berjalan. Karena tidak ada kerjaan, aku pun membaca komik yang ada di lemari Santi. Sekitar jam 8 aku pun mulai mengantuk dan mulai tertidur. Sementara Santi masih mengerjakan novel di meja belajarnya. Tengah malam itu aku terbangun. Kulihat lampu kamar masih menyala dan aku lihat juga Santi tertidur di kursi meja belajarnya. Aku ingin sekali membangunkannya supaya dia bisa pindah ke tempat tidur. Tapi aku tidak tega dan membiarkannya tertidur di kursi. Karena aku terbiasa tidur dalam keadaan gelap, lalu aku pun mematikan lampu dan kembali ke tempat tidur. Aku memakai selimut dan hendak tidur. Sulit sekali tidur dengan kondisi dingin seperti ini. Apalagi ini rumah orang lain. Lalu aku hanya menerawang langit-langit kamar. Namun tidak jelas sampai lama-kelamaan ketika aku mulai mengantuk. Aku mendengar langkah kaki kuda, anjir. Dan suara kereta kuda yang terdengar semakin mendekat. Hal itu membuatku kembali terjaga. Aku coba mendengarkannya sangat jelas. Terdengar suara langkah kaki kuda dengan kereta kudanya. Tak lama suara itu pun menjauh dan menghilang. Aku mengerutkan dahi sambil kebingungan. Tanpa pikir panjang, aku mulai menutup mataku dan membaca doa. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara gamelan di sekitarku. Sumpah ini merinding beneran. Aku gak bohong, ini aku merinding ini ya. Ini udah 1:30 malam ini cuy. Di komplek yang tidak bertetangga seperti ini, siapa yang main musik malam-malam? Bulu kuduk berdiri, jantungku berdetak sangat kencang, dan keringat dingin pun mulai bercucuran. Aku ingin sekali membangunkan Santi yang tertidur di meja belajarnya. Tapi untuk berdiri saja aku takut. Aku tidak berani keluar dari selimutku. Suara gamelan itu masih terdengar dan seakan mendekatiku. Aku mencoba mengintip dari balik selimut, dan dari intipan, kulihat Santi sudah bangkit dari tidurnya. Dia berdiri membelakangiku, tapi sepertinya itu bukan Santi, karena aku masih melihat Santi tertidur di meja belajarnya, anjing. Kamu lihat apaan? Goblok. Aduh. Kalian tahu nggak? Ini aku ngebacain. Ini aku kan sambil ngerekord kan pakai HP ya. Ini tanganku tremor cuy sebelah kiri. Bener nggak bohong ini tremor. Merinding. Sosok itu melaju semakin dekat ke arahku. Seperti tidak berjalan, tapi melayang maju mendekatiku. Dan semakin lama, sosok itu semakin mendekat. Dan astaga, dari cahaya kilat petir tadi,
terlihat wajah sosok itu. Seorang wanita memakai kebaya berwarna merah, lengkap dengan konde di rambutnya, matanya melotot, bibirnya berwarna merah menyala dan mukanya pucat. Wanita berkebaya merah itu kini mengangkat tangannya. Terlihat jari-jari dan kuku yang sangat panjang menuju ke arahku. Badanku tidak bisa bergerak. Wanita itu menyodorkan badannya. Mukanya semakin mendekatiku sambil matanya melotot sangat besar. Dan dia tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bersenandung. Kepalanya digeleng-geleng. Oke, aku bisa membayangkan ya kepalanya digeleng-geleng. Lalu dia tertawa dong. Tiba-tiba, wanita berkebaya itu sudah ada di depan wajahku dan menutup wajahku dengan selimut. Terasa ada yang mengguncang-guncang badanku setelah kulihat. Ternyata itu Santi yang terbangun karena teriakanku tadi, anjir. Badanku gemetar, Santi berusaha menyadarkanku. Aku pun tersadar dan langsung kuceritakan apa yang aku alami tadi. Santi seakan mengiyakan apa yang aku bilang, bahwa di sekitar sini, di rumah ini, sudah tidak aneh jika mengalami kejadian-kejadian itu. Sampai sekarang aku belum tahu pasti siapa. Anjing. Suara di atas, anjir. Masa iya tikus? Siapa atau bagaimana sejarah rumah ini? Yang pasti aku sungguh-sungguh tidak ingin lagi mengalaminya. Dan satu hal, jika kamu terbangun di malam hari tanpa sebab, percayalah, sesuatu telah dengan sengaja membangunkanmu untuk sekedar mengajak kamu berkomunikasi dengannya. Anjir, di atas bunyi-bunyi cuy. Di atas plafonku bunyi-bunyi. Masa iya tikus? Anjir lah, ini merinding banget, sumpah ini merinding. Kalau kalian tahu ya, ini ya saat ini ya, di punggungku ini merinding. Beneran ini aku pegangnya itu kayak aduh. Tahu kan kalau merinding itu kayak kulitnya itu kayak gerinjel-gerinjel gitu deh. Itu yang aku rasain di punggungku sekarang. Dan ini rumah dosen yang struktur bangunannya masih khas Belanda. Dan ini beneran berani banget ya si Santi. Dia tinggal sendirian di rumah itu. Bapaknya lagi kuliah, mungkin kuliah di luar negeri, di luar kota mungkin ya. Dan dia harus tinggal di situ sendirian. Gak ada penghuni lain dong di rumah-rumah lainnya selain dia. Kok dia berani gitu loh. Kalau aku bayangin sih ya, ini rumahnya ini kayak model-model kayak di pelosok ya. Modelnya loh ya, model-model pelosok. Dan itu ada suara kereta kuda. Mungkin ini sosok wanita ini tuh ada di zaman era kerajaan ya. Maybe kerajaan Majapahit kayak gitu ya, model-model kerajaan Majapahit. Kalau zaman Belanda juga masih ada sih ya kereta-kereta gitu. Kereta-kereta kuda. Mungkin pas di area Jawa Tengah gitu ya. Ada sih kereta kuda kalau di area Jawa Tengah. Kalau di area Surabaya, Jawa Timur gak ada deh. Anjir, sumpah itu serem banget. Wanita berkebaya merah, mata melotot, kukunya panjang. My gosh. Itu mungkin dia mau kenalan gitu ya sama penghuni,
penghuni baru. Secara kan si temennya Santi ini, dia itu kan nemenin si Santi buat nginep gitu kan. Nggak bisa ngebayangin aku deh. Sumpah ini serem banget ini. Serem banget. Aduh, nggak bisa berpikir deh. Oke, terima kasih buat ceritanya ya, si temennya Santi. Menurut kalian gimana guys ini ceritanya? Aduh, aku serem sih ya. Ini sumpah ceritanya serem. Yang pertama juga lumayan, karena yang pertama itu kita belum tahu maksudnya itu awal mula dia bisa kesurupan dan penghuninya marah itu karena apa juga kita belum tahu itu. Asli ini cerita kedua ini serem banget. Oke, kita lanjut aja ke cerita terakhir, cerita ketiga. Jadi, cerita ini kejadian dari beberapa peristiwa di kampungku yang aku rangkum jadi satu. Dan terjadi ketika aku masih kelas 1 SMP. Langsung saja ke cerita. Di kampungku ada seorang pedagang di pasar yang cukup sukses dan kaya pada masanya. Tapi, sayang, pedagang tersebut dalam memagari dagangannya menggunakan jasa genderuwo. Jadi di sini genderuwo tersebut akan menjaga dagangannya sang majikan ketika sang majikan tak ada di tempat. Seolah-olah tak pernah kosong orang. Hal itu tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Singkat cerita, pedagang tersebut sakit-sakitan. Genderuwonya tak ada yang mengurus atau terlantar. Sering muncul dalam wujud yang mengerikan, tidak menyamar manusia lagi, dan meneror tetangga sekitar. Akhirnya, ada orang pintar yang berani menanyakan pedagang tersebut. Disinilah terungkap kalau dia memelihara genderuwo. Dengan bantuan orang pintar tersebut, dibuanglah genderuwo peliharaan si pedagang. Tapi masalah tak selesai di sini. Si genderuwo balik lagi ingin balas dendam. Entah suatu kebetulan atau memang kehendak yang kuasa. Pedagang tersebut meninggal dunia dalam keadaan seperti tercekik dan ada tanda bekas telapak tangan di lehernya. Dari sinilah teror seluruh kampung terjadi. Tanpa diketahui anak-anaknya juga ternyata pedagang tersebut juga menjadi rentenir. Hal itu diketahui dari pengakuan orang-orang yang berhutang padanya. Karena mereka didatangi hantu pedagang tersebut. Kadang wujud seperti manusia semasa hidupnya, kadang wujud pocong yang masih lengkap dengan kapas yang menempel di mata, mulut, dan hidung. Dan ini pengakuan salah satu penghutang. Sebut saja namanya Muki. Sore itu menjelang maghrib, rumah Muki sudah ditutup. Tiba-tiba ada yang ketuk. Begitu dibuka tak ada orang. Sampai berkali-kali hingga azan maghrib baru berhenti. Azan maghrib sudah selesai, gangguan pun berlanjut lagi. Kali ini dalam wujud manusia. Tetangga Muki yang lewat pada lihat. Sedang Muki sekeluarga tak berani keluar buka pintu. Karena diintip dari dinding kayu rumahnya sudah tahu kalau yang ganggu dari tadi hantu pedagang. Hantu pedagang tersebut mondar-mandir di teras rumah Muki sampai azan Isya. Akibatnya Muki sekeluarga tak berani sholat berjamaah di musola. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba di teras rumah Muki terdengar suara seperti nafas ayam yang kena flu. Begitu diintip dari lubang dinding, bikin Muki tak bisa bergerak. Kali ini dalam wujud pocong. Suaranya terdengar mengitari rumah.
Tetangga Muki pun mendengar semua. Tak ada satupun yang berani keluar untuk melihat. Kejadian tersebut berulang setiap hari. Karena Muki sudah tak tahan dengan gangguan itu, maka dilunasilah utangnya yang dikasih ke anak pedagang itu. Tak lupa dia ceritakan yang dialami Muki. Tapi anak pedagang tak percaya, bahkan Muki dimarahinya. Berikutnya dialami adik kelasku waktu itu menjelang maghrib juga. Biasanya untuk sholat berjamaah di musola, anak-anak di kampungku berangkat rame-rame. Hari itu, Tia tertinggal karena dia wudhu di rumah. Dia lewat gang sempit jalan tercepat menuju musola. Tampak ada kawannya yang sudah memakai mukena, masih tertinggal juga, tapi posisi di depan Tia. Sambil tergesa-gesa Tia teriak, "Nis!" Dikira Anis. "Tungguin aku." Lalu yang dikira Anis berhenti. Sambil benerin kerudung, Tia mengambilnya. Alangkah terkejutnya dia begitu berada di sampingnya. Ternyata pocong pedagang. Tia langsung berbalik arah pulang sambil menangis. Tambah heboh lah ceritanya. Selanjutnya, malam itu Parmin, giliran ronda malam. Tiba-tiba perutnya mulas. Padahal jam sudah hampir jam 12 malam. Berarti waktunya keliling dan ganti pos. Karena sudah tak tahan, ia izin pulang dulu dan berpesan ke yang lain untuk ditinggal saja. Nanti dia menyusul langsung ke pos pergantian, sebut saja pos B. Nanti dia menyusul langsung ke pos pergantian, sebut saja pos B. Sedang saat ini Parmin di pos A. Selesai menentaskan hajatnya, Parmin langsung ke posnya. Ternyata beneran ditinggal. Langsunglah Parmin menuju ke pos B. Dalam perjalanan ke pos B, Parmin tak merasa apa-apa. Karena Parmin adalah orang yang pemberani. Tapi begitu sampai di pertigaan, dia mendengar seperti ada suara ayam flu. Makin lama makin mendekat. Dia sempat merasa tak nyaman. Antara lanjut, apa balik lagi. Dia putuskan lanjutkan saja. Tepat di tengah pertigaan dari arah kanan, ternyata ada pocong pedagang. Parmin langsung lari balik arah pulang tak jadi ke pos B. Di sisi lain, orang yang di pos B yang akan ke pos A juga melihat pocong di pertigaan. Mereka akhirnya balik lagi menuju pos B dan menceritakan kejadian tersebut ke orang yang dari pos A. Malam itu pos A terpaksa tidak ada yang jaga. Malam itu malam Sabtu, kalau tak salah. Bapak giliran jaga di pos A bersama 3 bapak yang lain. Jam 10 malam, Bapak berangkat dari rumah. Menjelang jam 12 malam, peronda keliling kampung sampai jam 1:30 malam. Capek keliling, mereka tiduran di pos. Karena merasa ngantuk, diputuskan tidur sebentar. Baru beberapa menit tertidur salah satu peronda, kakinya seperti dicolek-colek, kadang digelitik, muka juga ditiup. Anjir lah, kayak di film Susana ini mah. Ada ini adegan Bokir sama Dorman lagi di pos Jaka digodain sama sundel bolong nih. Awalnya dikira peronda yang lain isengin dia. Ingin marah rasanya. Begitu buka mata, jantungnya terasa berhenti. Mukanya dan muka pocong beradu.
Kali ini matanya merah menyala. Mulut dan hidung masih ada kapas. Ia ingin berteriak, tapi tak mampu, apalagi bergerak. Cukup lumayan lama mereka beradu muka. Saat peronda itu bisa mengedipkan mata, pocong itu sudah hilang. Cuma terdengar suaranya meninggalkan pos ronda. Dibangunkan bapak dan yang lain. Keringat basah membanjiri tubuh peronda itu. Bapak dan lainnya heran. Diceritakanlah apa yang baru dia alami. Seketika itu juga diputuskan ronda hanya sampai jam 2. Mereka pulang ke rumah masing-masing termasuk bapak. Kejadian demi kejadian sudah banyak dialami warga kampungku. Kalau diceritakan semua, panjang banget. Semua diceritakan ke anak pedagang tersebut. Tapi tetap dia tak percaya. Menganggap warga mengada-ada. Warga menyarankan agar kuburnya dipatek. Tapi anaknya malah murka. Pada suatu malam, akhirnya kejadian yang buat anak pedagang itu sadar dan minta maaf ke warga. Dia didatangi pocong ibunya selama 3 malam. Biasanya gangguan hantu orang yang sudah mati akan berakhir setelah 7 hari atau paling lama 40 hari. Tapi ini sampai 100 harinya lebih masih ada. Betapa mencekamnya kampungku waktu itu kalau malam. Gangguan pocong pedagang itu hilang setelah anaknya mematek kuburannya dengan paku rel yang ditancapkan ke makamnya dan disiram sayur menir dan empon-empon, beberapa bumbu dapur. Tentu saja dibarengi ritual yang lain dibantu orang yang mengerti. Semenjak itu, pocong pedagang yang meneror kampungku tak lagi muncul. Lumayan ini Pak, creepy ya ceritanya ya. Mematek itu apa ya? Mungkin dipaku gitu ya, mungkin makamnya dipaku pakai pasak gitu ya. Terus disiram pakai sayur menir, empon-empon, terus dibarengi ritual. Nah ini fungsinya apa ya? Aku gak ngerti ini kalau yang ini ya. Maksudnya dalam arti dipatek kuburannya, dipaku kuburannya pakai paku, terus disiram sayur menir. Sayur menir apaan ya? Sayur menir aku gak ngerti deh. Mungkin kalian ada yang tahu sayur menir apaan. Terus fungsinya apa gitu. Terus yang jadi penasaran itu kenapa sih pocong tersebut menghantui warga sekitar? Apa mungkin karena tali pocongnya belum kebuka? Atau mungkin karena pesugihan apa bukan ya itu ya? Kalau menurut cerita sih si pedagang itu memakai jasa genderuwo untuk menjaga tokonya. Tapi kalau ngejaga tokonya nggak mungkin deh. Mungkin bisa jadi buat ngelarisin tokonya, iya. Ngelarisin tokonya, ngejaga tokonya, dan mematahkan kayak matiin pesaing-pesaingnya gitu deh. Mungkin ya. Ini serem deh, ini serem banget. Nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi di tempat kalian ya. Anjir lah. Udah deh, nggak usah yang punya usaha-usaha, yang baru buka usaha, apalagi yang sekarang paling laris banyak banget usaha itu yang boba-boba gitu kan, banyak banget saingannya itu. Udah nggak usah pakai penglaris apa adanya aja. Sumpah nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kita meninggal ya, terus kita masih ada terikat janji dengan si makhluk halus tersebut. Secara kalau kita misalnya dia itu menyewa, istilahnya dia ada penjaganya si genderuwo itu, pasti dia ada perjanjian sama si genderuwo itu. Nah itu perjanjiannya itu apa gitu loh, itu masih rahasia. Dan juga
itu antara dia meninggalnya dibunuh genderuwo atau mungkin dibunuh anaknya sendiri. Secara di lehernya itu ditemuin bekas tangan yang ngecekik lehernya. Secara anak-anaknya setelah si orang tuanya itu meninggal, anak-anaknya malah jadi rentenir cuy. Ya kan, bisa jadi harta ini, masalah harta. Gak tau lah. Oke, ini udah 50 menit. Udah 50 menit aku udah nemenin kalian. Wih, panjang ini podcast terpanjang aku, 50 menit. So, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang sekiranya serem, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor karena followersnya masih 9, dibantu follow. Dan jangan lupa kalian follow podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Anchor ataupun Apple Podcast, karena podcast kisah horor sudah eksklusif di 4 platform tersebut. Jangan lupa follow supaya kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.